Perkenalkan, nama saya Muhammad Izal Fatih. Dalam video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan soal algoritma Dijkstra dan algoritma Kruskal. Jadi kita akan mulai tutorial cara mengerjakan soal algoritma Dijkstra dan Kruskal. Sebelumnya algoritma Dijkstra itu digunakan untuk mencari jalur terpendek dari satu simpul ke simpul yang lain, dan algoritma Kruskal digunakan untuk mencari minimum spanning tree. Lanjut ke soal. Yang pertama dari algoritma Dijkstra. Sebelum mengerjakan tabel yang kedua, pertama kita harus mulai dari tabel yang pertama. Kita harus bikin kayak gini. Terus ditulis di sini, yang di atas ini itu dia menunjukkan simpul tujuannya, dan yang di sini adalah simpul mula-mulanya. Dimulai dari mana sampai kemana gitu. Kemudian kita karena simpul mula-mulanya dari simpul A, berarti kita tulis di sini A gitu. Terus mulai dari A ke A. Dari A ke A karena dia sama-sama simpul itu, jadi jaraknya 0. 0A ini menunjukkan, A kecil di sini menunjukkan adalah simpul sebelum simpul tersebut. Karena simpulnya dimulai dari A dan berakhir di A, berarti di sini akan ditulis 0A gitu. Terus untuk pertama dikasih tanda kotak kayak gini, ditandain untuk menandakan itu simpul jarak yang paling pendek pada baris itu. Kemudian mulai dari A ke B. Dari A ke B bisa dilihat di sini itu jarak bobotnya 4. Simpul AB jaraknya 4. Kemudian sebelum sampai ke simpul B, simpul sebelumnya adalah A. Berarti ditulis di sini A. Gitu. Lanjut ke C. Karena A sama C tidak berhubungan langsung, di sini nggak ada simpul yang langsung dari A ke C, maka ditulis lambang infinite seperti ini. Kemudian di D juga sama, karena dia tidak terhubung langsung dengan A, berarti ditulis lambang infinite. Di E juga sama, karena tidak terhubung langsung, berarti ditulis lambang seperti C dan D. Kemudian di F, karena di sini tertulis bobotnya 2, dan sebelum sampai ke simpul F, simpul sebelumnya adalah A, berarti di sini ditulis 2A. Lanjut. Kemudian dari baris yang pertama ini dicari yang jaraknya bobotnya paling kecil dari semua ini, selain yang udah ditandain sama kotak hitam ini. Dari semua ini yang paling kecil adalah 2A, yang mana ada di simpul F, dari A ke F. Kemudian simpul 2A itu diturunin, terus dikasih tanda sama kayak yang sebelumnya. Terus di sebelah kiri ditulis F kayak gini. Itu artinya kita lagi berada di simpul F. Kalau udah, kita lihat lagi dari F ke B. Dari F ke B di sini itu jaraknya 1. Tapi nggak bisa langsung ditulis 1, karena dari A ke F itu bobotnya udah 2. Berarti 1 harus ditambah sama 2, berarti di sini ditulis 3. Terus ini F karena simpul sebelum sampai ke B itu adalah simpul F. Gitu. Terus lanjut dari F ke C. Dari F ke C di sini bobotnya 4. Terus dari A ke F itu 2, berarti 4 ditambah 2. Jadi 6. Gitu. Terus sebelum sampai ke C, simpul sebelum C-nya itu F, berarti tulis 6F. Gitu. Lanjut. Terus karena simpul F tidak terhubung langsung dengan simpul D, berarti ditulis dengan tanda tak hingga, kemudian dengan E, karena di sini bobot F ke E 10 dan dari A ke F itu 2, berarti 10 ditambah 2 jadi 12. Di sini ditulis 12F. Gitu. Terus dicari lagi dari semua yang di tengah yang kedua ini, dicari simpul yang bobotnya dicari sisi yang bobotnya paling kecil. Yang bobotnya paling kecil di sini ada 3F. Berarti 3F diturunin ke bawah, dikasih tanda. Terus karena 3F itu ada di kolom B,
ditulis B di sebelah kiri. Udah, terus kita tinjau lagi dari B ke C. Dari B ke C, dari sini ke sini. Itu bobotnya 5. Terus dari A ke B, dari yang sebelumnya dari F. Dari yang sebelumnya dari F berarti 3. 5 ditambah 3, jadinya 8B. Sebelum C ada simpul B, berarti ditulis di sini B. Terus dari B ke D. Dari ke B ke D karena nggak terhubung, jadi ditulis tak hingga. Terus dari B ke E karena sebelumnya itu 3 bobotnya, dan dari B ke E itu 3, berarti 3 ditambah 3 jadinya 6. Gitu. Karena sebelum dari B ke E itu sebelumnya adalah simpul B, berarti di sini tulis 6B. Gitu. Terus sama kayak tadi, dari semua ini dicari yang paling kecil selain yang udah ditandain. Dari yang paling kecil di sini ada 6B. 6B diturunin terus dikasih tanda. Kasih tanda karena 6B ada di kolom E, berarti di sini ditulis E. Gitu. Dari tulis E terus sama kayak yang tadi, dari E ke C. Dari E ke C. Tetap 8B dari E ke C. Nah, dari E ke C ini walaupun sebelumnya dari B, kan dari sini ke sini itu kan 2. Dari sini ke sini itu 3, berarti 5 tambah 6. 5 tambah 6 tambah 2, berarti di sini kan 8. Sebenarnya bisa ditulis 8E atau 8B karena dia sama-sama 8. Dari sini ke sini 2, di sini 3, di sini 5, berarti sama-sama 8. Bisa juga ditulis 8E atau 8B. Tapi di sini kita tulis 8B karena lebih simpel kelihatannya. Karena dia cuma lewat 1, 2, 3. Kalau misalkan lewat 8E ada 1, 2, 3, 4. Jadi kelihatan lebih panjang walaupun bobotnya sama. Gitu. Terus dari E ke D. Dari E ke D karena di sini 3. Terus bobot sebelum sampai ke E itu 6. Jadi 3 ditambah 6. Jadinya 9. 9. Gitu. Terus 9E karena sebelum sampai ke D, simpul sebelumnya adalah E. Terus dari 2 ini dicari yang paling kecil. Yang paling kecil ada 8B. 8B turun. Terus dikasih tanda. Jadi kasih tanda karena 8B ada di kolom C, berarti C kita tulis di sini. Tulis. Dan ditulis terus sama kayak tadi, C ke D. Gitu. C ke D itu 9E. Kenapa? Kenapa tetap 9E nggak jadi ekora C? Karena kalau misalkan dia lewat C, nanti bakalan lebih panjang. Kalau misalkan lewat E itu dia dapat 9, kalau misalkan lewat C, dia berarti 2 tambah 1, 3. 3 tambah 6, 3 tambah 3, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 6, 14. Jadinya 14C. Gitu. Sedangkan yang sebelumnya udah 9E. Nah, kita mau nyari shortest path. Berarti kita harus cari yang bobotnya paling kecil. Nah, yang paling kecil dari antara 14 dan 9 itu 9. Makanya kita tetap tulis yang 9E karena kalau dibandingin lewat C atau lewat E, masih lebih cepat lewat E gitu. Jadi di sini tetap ditulis 9E. Udah ditulis terus ditandain. Udah. Terus kalau udah dapat kayak gini, berarti ini bobot dari A ke F. Jaraknya segini. Terus ini dari A ke E, ini dari A ke D, ini A ke C, ini A ke B, ini A ke A. Terus dari sini kita pindah ke tabel yang ini. Pertama, dari yang awalnya A tujuannya ke B. Dari A ke B. Berarti dari sini ke sini. Nah, cara bacanya itu pertama yang ditulis itu bobot yang ada di sini. Yang ini diabain aja.
Yang dibaca cuman yang ini. Pokoknya semuanya dari A ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sini, sama ke sini. Gitu. Jadi ini tujuan akhir, tujuan akhir, tujuan akhir, tujuan akhir, tujuan akhir, tujuan akhir. Ini awalnya. Berarti kalau misalkan mau ngerjain yang ini, yang awal ini, kita lihat yang ini. Kalau misalkan mau ngerjain yang ini, kita lihat yang ini. Dan seterusnya. Terus karena kita mau ngerjain yang ini, berarti kita lihat yang ini. Nah, di sini bobot akhirnya 3, berarti ditulis 3. Gitu, 3. Terus karena tujuan akhirnya B, pertama kita tulis B dulu. Karena kita nulisnya dari belakang, bukan dari depan. Habis B, terus kita lihat B. Di sini kan sebelum B itu apa? Di sini kan ada ini F. Berarti sebelum B itu kan F. Berarti dari sini kita pindah lihat ke sini. Terus kita tulis F di sini. Udah F, terus sebelum F apa? A. Berarti udah sampai ke terakhir. Langsung tulis di sini A. Gitu. Yang angka yang di sini di F nggak usah dilihat, cuman dilihat yang terakhir doang. Gitu. Udah, terus lanjut ke yang tujuannya C. Yang tujuannya C itu kan C di sini. Berarti kita lihat yang ini. Dilihat yang di situ. Berarti bobotnya kan di sini 8. Sini 8. Terus sebelum C, kita tulis dulu C di sini. Tujuan akhirnya. Terus sebelum C, dia ada di simpul B. Simpul B, berarti dari sini kita pindah ke sini. Terus ditulis setelah C, sebelum C itu B. Terus di sini tulis lagi. Sebelum B itu F, berarti tulis lagi di sini F gitu. Dari F pindah lagi ke sini A. Sebelum F itu ada A. Nah, dapat ya jadi AF, A ke F, ke B, ke C, ke B terus ke C. Terus cari yang tujuannya, yang lanjut ke yang D. Yang D karena di sini D, berarti kita lihat kolom yang ini. Nah, ditulis dulu bobotnya itu jaraknya 9. 9. Terus sebelum dia terus ditulis lagi D, tujuan akhirnya. Terus sebelum sampai ke D, di sini ada E. Berarti dia dari D, dari E baru ke D. Ditulis E. Nah, dari sini kita lihat ke sini di E. Di E itu sebelum E itu ada B. Terus berarti kita tulis B. Terus pindah lagi ke B, ke sini. Sebelum B ada F. Berarti ditulis F. Terus pindah lagi ke F. Sebelum F ada A. Udah, karena udah sampai A berarti udah selesai. Terus lanjut ke yang A ke E. A ke E berarti lihat kolom yang E. Di sini ada 6B. Berarti tulis bobotnya itu 6. Terus di sini ada B kecil, berarti sebelum E itu B. Kita tulis tujuan akhirnya E, sebelumnya B, E itu ada B. Terus B, kita pindah ke kolom B, ke sini. Di B, sebelum B itu ada F. Berarti kita tulis F. Terus pindah lagi ke kolom F. Terus di kolom F, sebelum F ada A. Berarti baru kita tulis A. Udah, karena udah sampai A, berarti udah selesai. Terus lanjut lagi ke yang F. Karena tujuan akhirnya F, berarti langsung tulis F. Terus kita lihat ke kolom F. Di sini ada sebelum F itu ada A. Berarti langsung tulis A. Karena dari A ke F berarti udah selesai. Udah. Kalau udah gitu berarti tabel yang ini udah selesai. Berarti shortest path-nya udah ketemu. Gitu cara ngerjainnya. Terus lanjut ke algoritma Kruskal. Masih pakai graf yang sama. Untuk kerjain algoritma Kruskal yang pertama harus dilakuin itu nulis semua sisinya dalam urutan dari paling kecil ke paling besar bobotnya. Jadi diurutin yang tulis semua sisi, terus diurutin dari yang paling kecil ke paling besar berurut. Gitu. Kalau misalkan ada yang sama, terserah mau yang mana duluan. Gitu. Terus kalau udah gitu lanjut ke ngerjainnya. Pertama ada yang paling kecil ada BF. Berarti kita cek dulu BF. Habis itu di BF kita kasih tanda. Dikasih tanda merah buat nandain kalau itu tuh udah dilewatin.
Terus kan di sini kan di sisi BF itu kan berarti dia menghubungkan simpul B sama F. Berarti kita tulis simpul B sama F itu udah dilewatin. Kita checklist. Habis itu lanjut ke yang kedua. Ada sisi AF dengan bobot 2. Kita cek, terus kita tandain A ke F. Bobotnya 2, karena A ke F berarti ngelewatin A sama F, berarti F-nya udah tadi sebelumnya udah dicek, berarti udah dilewatin, berarti yang A-nya juga dicek. Terus lanjut ke sisi yang selanjutnya. Ada CE dengan bobot 2. C ke E berarti kan di sini. Terus kita tandain lagi. Tandain terus simpul yang terhubung ditandain kalau udah dilewatin. Gitu. Tandain. Terus lanjut ke simpul yang keempat ada BE dengan bobot 3. Lanjut dicek terus ditandain B sama E. Ditandain karena di sini dua-duanya udah pernah dilewatin. Berarti ya udah nggak usah ditandain lagi. Terus ada ED. ED itu ditandain. Ditandain karena dia yang E-nya udah ditandain, udah pernah dilewatin, terus berarti kita tandain yang D. Artinya kalau udah gini, semua simpul udah ditandain karena di sini totalnya ada 6 simpul. Berarti karena 6-6-nya udah dilewatin, berarti kalau gini minimum spanning tree-nya udah selesai. Ini udah A, B, C, D, E, F. Berarti semua simpul udah dilewatin. Kalau gini, sisanya itu nggak usah ditandain. Berarti udah nggak usah di checklist lagi, nggak usah ditandain merah-merah gini. Itu langsung aja silang. Karena ya semua simpulnya udah dilewatin, yang sisi lainnya berarti udah nggak perlu lagi. Gitu. Kan udah selesai, udah deh, tinggal dipisahin. Udah, kalau gini udah dapat minimum spanning tree-nya. Gitu. Udah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.